Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana min nikmatil iman wal islam wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, nikmat kesehatan, iman dan Islam, alhamdulillah kita dapat melaksanakan puasa yang insya Allah ini hari ke-7 dengan keadaan sehat walafiat dan selalu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kita pada dunia yang indah serta berbalut akhlakul karimah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan yaitu tema tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan etika dan perilaku sebagai penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini terdapat 3 konsep. Yang pertama yaitu keikhlasan dalam beribadah. Kemudian yang kedua rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, etika berakhlak kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban seorang muslim, yaitu menata niat dan tindakan agar selaras dalam ajaran agama Islam yang kemudian menjauhi perbuatan yang merusak hubungan antara hamba dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala diharapkan seorang muslim mampu menggapai ridhonya dan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, adapun contoh perbuatan yang didapatkan atau yang terdapat di dalam Adabul Mar'ah fil Islam tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan kewajiban seorang muslim yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Kemudian yang kedua yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim merasa takut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga yaitu bermohon dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan permohonan doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjalankan perintahku, beriman kepadaku agar mereka senantiasa di jalan kebenaran. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, contoh yang berikutnya yaitu bersyukur kepada Allah. Dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan jika kamu mengkufur atau mengingkari nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min syarri dzalik. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, contoh berikutnya yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini yaitu pasrah kepada Allah, tidak serta-merta pasrah, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin, baru hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, contoh yaitu menerima takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Kemudian contoh berikutnya yaitu mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Dalam konsep Islam, ini disebut dengan al-wala al-bara. Pemirsa, apa yang dinamakan al-wala al-bara yaitu sesuatu yang kita cintai, maka kita mencintai sesuatu atau hal-hal yang dicintai oleh Allah. Begitupun sebaliknya, membenci sesuatu berarti membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu senantiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat di sini yaitu kita sebagai makhluk al-insanu makhluk khata' wa nisyan, yaitu manusia tempatnya lupa dan salah. Dan sebagai seorang muslim kita wajib mengakui kesalahan kita kepada Allah dan senantiasa memohon ampun dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian contoh berikutnya yaitu tawadu, yaitu rendah diri dan tidak sombong. Dan yang terakhir yaitu ikhlas. Di dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Bayyinah yaitu ayat 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan tidak aku perintahkan kecuali menyembah kepadaku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati ketaatannya, kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan pada kesempatan hari ini, ketika kita mengamalkan, mempelajari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita sebagai seorang muslim, kita sadar betul akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakan dan dalam segala keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, membentuk karakter yaitu kebaikan, kesabaran, kasih sayang, dan kualitas spiritual ibadah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.